tidak diinginkan dan sifatnya merugikan. Halo sahabat tani, bertemu lagi dengan saya Rifki Ahmad Bayhaqi. Di sini saya sedang berada di salah satu kebun milik warga Desa Bungkulang dengan ketinggian 400 mdpl. Nah, ini saya akan mereview gulma yang ada pada tanaman cabai. Oke, sebelum kita mereview langsung, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan tanaman cabai, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, saya bingung dengan jenis cabai ini. Maksudnya itu kalau di daerah saya atau daerah Sunda, daerah selatan disebutnya itu cabai japra. Namun setelah saya googling ke Google, tidak ada gitu bahasa Indonesia itu apa. Jadi kita ambil garis umumnya, cabai ini memiliki nama latin Capsium. Nah teman-teman, cabai ini merupakan tanaman tropis yang memerlukan suhu yang hangat, yaitu kisaran 18 sampai 32 derajat Celcius dengan kondisi tanah yang lembab. Nah teman-teman, cabai ini memerlukan penyinaran sinar matahari yang penuh. Namun dia itu sangat sensitif dengan penyinaran yang langsung. Makanya di sini nih cocok tempatnya karena ada vegetasi dari tanaman yang lain yang tinggi gitu, yang fungsinya untuk memfilter sinar matahari untuk diterima oleh tanaman cabai. Oke teman-teman, setelah kita perkenalan dengan cabai, maka kita membahas apa itu gulma. Nah teman-teman, gulma merupakan tumbuhan juga, namun keberadaannya tidak diinginkan dan sifatnya merugikan kepada tanaman yang kita tanam, yang budidayakan. Contohnya tanaman cabai ini nih. Saya lihat di sini ada tanaman babadotan. Itu babadotan atau rumput wedusan. Nah, babadotan ini teman-teman berkembang biak dengan cara dikotil atau dengan cara biji. Dengan waktu perkembang biakannya itu 2 bulan, lumayan cepat gitu. Nah, menurut saya keberadaan babadotan ini pada tanaman budidaya cabai ini merugikan. Jadi disebut gulma gitu. Walaupun tanaman babadotan ini mempunyai fungsi bagi masyarakat untuk digunakan sebagai obat tradisional, obat luka dalam gitu. Namun karena keberadaannya di sini tidak diinginkan dan merugikan pada tanaman budidaya tanaman cabai, maka disebut gulma gitu. Karena kenapa gitu? Tanaman ini dapat merugikan tanaman cabai ini karena ketika tanaman cabai ini tumbuh di sini keberadaannya dekat dengan tanaman cabai, maka akan ada perebutan unsur hara atau nutrisi mineral yang ada gitu. Nah sehingga tanaman ini harus dikendalikan, tanaman gulma ini. Nah teman-teman, di sini juga bukan hanya tanaman babadotan untuk menjadi sampel gulma, namun masih ada banyak rumputan yang sifatnya merugikan atau disebut gulma. Tapi saya ambil contoh ini ya. Nah untuk pengendaliannya gimana gitu? Yang pertama itu secara fisik. Secara fisik itu menggunakan peralatan seperti dikoret atau diambil secara langsung ya. Tidak ada bahan kimia dan apapun gitu. Yang kedua itu dengan cara kimia. Nah cara kimia ini bisa menggunakan herbisida dari senyawa kimia ya. Nah herbisida ini dapat diaplikasikan untuk pengendalian tanaman gulma dengan dosis tertentu. Nah apabila dosisnya berlebihan, maka akan merugikan lagi, seperti pergeseran tanaman gulmanya, terus juga adanya resistansi pada tanaman gulma. Ya, yang ketiga itu dengan cara biologis.
Nah, tanaman gulma ini memiliki musuh alamiah. Nah, sehingga kita datangkan musuh alamiahnya itu di sini gitu. Jadi di sini akan ada kaitan seperti ekologi lagi ya gitu. Ada rantai makanan tertentu gitu. Itu secara biologis. Nah, jadi kalau biasanya masyarakat itu menggunakan cara fisik sama cara kimia. Nah, untuk penggunaannya ini, apabila kita menggunakannya dari penanaman sampai panen full gitu, jadi akan mengeluarkan waktu dan juga uang yang banyak, sehingga tidak efektif dan efisien. Maka dipilihlah waktu-waktu tertentu, yaitu waktu krisis tanaman. Waktu krisis tanaman itu pada bulan berapa? Yaitu pada bulan 1/4 dari umurnya sampai setengah dari umurnya. Nah, itu merupakan waktu dari waktu dari periode kritis tanaman. Oh ya teman-teman, dari 3 pengendalian tadi, fisik, kimia, sama biologis, ada nih pengendalian yang efisien untuk pengendalian hama pada budidaya tanaman cabai, seperti menggunakan gulma. Nah, gulma ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma yang ada di sekitar tanaman cabai gitu, sehingga tidak ada gulma yang ada lagi, karena tertutup kan, tidak ada cahaya, tidak ada pokoknya tidak ada kan cahaya matahari itu merupakan alat dari fotosintesis. Nah, sedangkan fotosintesis itu merupakan metabolisme yang penting pada tanaman, pada tumbuhan gitu, sehingga walaupun nutrisi yang ada di dalam tanah itu banyak, tapi apabila tidak ada penyinaran yang secara langsung dan juga menekan pertumbuhan tanaman, maka tidak akan ada pertumbuhan gitu. Nah, itu merupakan pengendalian dengan cara memasang mulsa. Tadi saya ngomong mulsa atau gimana ya? Mulsa kan? Ya, menggunakan mulsa. Tapi jangan salah, kan mulsa itu ada dua. Maksudnya itu ada 2 warna dalam satu lapis. Ada warna hitam sama warna silver. Nah, warna hitam itu harus berada di bawah dan warna silver harus berada di atas. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan juga semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan lain kali. Sekian, salam sahabat tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.